Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Mission Impossible. Ini adalah seri film televisi yang terkenal di tahun 1966 sampai 1973 dan kemudian dibikin lagi pada tahun 1988. Dan karena begitu terkenal oleh Tom Cruise, ini dijadikan sebuah sequel di layar lebar. Mission Impossible menceritakan berbagai misi yang berbahaya dan tak mungkin. Misalnya, misi yang terakhir, Ethan Hunt harus menyelamatkan dunia. Dia dan tim IMF-nya mencoba mencegah senjata virus yang mengerikan agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Karena virus yang dipersenjatai itu dapat mengakhiri tatanan alam dan kelangsungan hidup manusia di muka bumi. Wow, itu sangat menarik perhatian banyak orang. Tetapi Mission Impossible hanyalah kumpulan cerita dengan adegan-adegan yang hebat, tetapi tidak nyata. Sementara kita, setiap umat Tuhan adalah bagian dari tim Mission Impossible yang sesungguhnya. Tim anak Tuhan, pengikut Yesus, terlibat dalam misi untuk menghentikan kuasa setan yang segera menghancurkan dunia. Sekarang ini, tanda-tanda kehancuran sudah tersebar di seluruh aspek kehidupan dunia. Dan kita diperintahkan Tuhan untuk menyelamatkan orang banyak dari kejahatan setan dan para malaikatnya ini. Untuk itu, yang pertama, ingat, walaupun impossible, tetapi sesungguhnya setan sudah kalah. Ketika Yesus lahir ke dunia, setan dikalahkannya. Di kayu salib, Yesus umumkan, sudah selesai. Manusia layak ditebus. Yesus menjadi penguasa dunia. Itulah sebabnya di dalam kitab Wahyu, penduduk surga dicatat berseru, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Yang kedua, ingat, misi Allah bukanlah sekedar menyelamatkan manusia, tetapi untuk mengembalikan status anak Allah, anak Raja Alam Semesta, pada setiap manusia yang menerima keselamatan di dalam Yesus. Saudara, kita dipulihkan ke dalam gambar dan rupa Allah kembali, sehingga kita menjadi tokoh-tokoh yang terhormat dan sangat-sangat mulia. Yang ketiga, ingat, senjata kita, yaitu Injil yang kekal. Kenapa ini adalah senjata? Saudara, karena dunia yang penuh kejahatan ini hanya bisa dikalahkan oleh senjata Allah, yaitu kasih Allah. Tidak heran firman Tuhan mengatakan sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Injil yang kekal adalah ungkapan kasih secara verbal dan aktual dari umat Tuhan di dalam peperangan melawan kejahatan di dunia ini. Di dalamnya ada iman, ada kebenaran yang diumumkan dan dihidupkan melawan serangan penyesatan setan. Berikutnya, ingat, ada satu misi, tetapi ada banyak sasaran. Ada sasaran-sasaran yang diarahkan untuk menyelamatkan umat-umat Tuhan yang tertawan di berbagai suku, bangsa, bahasa, kaum, dan berbagai jenis komunitas. Pastikan bahwa Anda terlibat di salah satu pasukan komando yang Tuhan tentukan bagi Anda. Berikutnya, ingat, krisis akan semakin meningkat. Penyesatan akan semakin hebat dan hak pribadi perorangan akan ditindas oleh kuasa setan. Karena dikatakan bahwa maka marahlah naga itu kepada perempuan itu lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Setiap umat Tuhan harus siap tampil di dalam peperangan rohani ini. Kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus aktif melawan dan juga aktif menyelamatkan jiwa-jiwa. Berikutnya, ingat, sukses di dalam misi tidak diukur oleh berapa banyak orang yang ditobatkan. Tidak diukur oleh berapa banyak gereja yang dibangun. Tidak diukur oleh berapa banyak persembahan yang diberikan ataupun didapatkan gereja. Melainkan bagaimana umat Tuhan
ini setia sebagai murid-murid Yesus. Ingat, misi Allah akan mencapai klimaks yang luar biasa, yaitu ketika Yesus datang untuk menjemput umat-umatnya. Setan dimusnahkan untuk selama-lamanya, dan komunitas baru yang kudus, yang saling mencintai, yang takut akan Tuhan, terbentuk di Yerusalem baru. Saudara, biarlah ini menjadi sasaran kita di tahun 2024 ini, yaitu mempersiapkan diri kita untuk menjadi bagian dari komunitas umat Tuhan di Yerusalem yang baru. Selama tahun baru itu keren.